Nama saya Aster Patricia, saya dari kelas F Konversi jurusan Manajemen. Dalam rangka menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, di sini saya akan mencoba untuk membuat analisis lingkungan bisnis studi kasus pada PT Intan Pariwara. Perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif memerlukan suatu perencanaan yang matang. Tidak hanya berorientasi pada masa yang akan datang, tetapi juga harus bisa mengantisipasi perubahan dalam jangka pendek dan menengah. Perencanaan tersebut dimulai dari membuat suatu analisis tentang bisnis, konteks dari perusahaan, analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, sehingga akan dapat diketahui bagaimana posisi perusahaan sebenarnya. Analisis lingkungan eksternal yaitu terdiri dari analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis ini mencangkup kondisi lingkungan mikro Indonesia yaitu perekonomian, teknologi, politik ataupun hukum, dan sosiokultural. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembeli konsumen. Sedangkan teknologi baru menciptakan pasar dan peluang baru. Keputusan pemasaran amat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik yang terdiri dari undang-undang, kantor pemerintah, dan tekanan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individual dalam suatu masyarakat. Model yang menjelaskan ancaman kompetisi yang banyak digunakan adalah yang dikenalkan oleh Porter pada tahun 1985 dengan nama Competitive Force Model. Porter yang menjelaskan bahwa persaingan terdiri dari 5 ancaman, yaitu persaingan dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman pesaing-pesaing baru, ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan, dan kekuatan menawar dari pemasok-pemasok. Menurut David F.R. pada tahun 2004, perseteruan di antara perusahaan yang bersaing merupakan sebuah kekuatan yang paling berpengaruh dibandingkan 4 kekuatan lainnya. Strategi yang dijalankan oleh perusahaan dapat berhasil hanya jika strategi itu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan pesaing. Perubahan strategi di sebuah perusahaan dapat diimbangi serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan mutu, menambah fitur, menyediakan pelayanan, memperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan. Potensi masuknya pesaing baru ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu sudah pasti. Intensitas persaingan di antara perusahaan pun meningkat. Hambatan-hambatan terdapat masuknya pesaing baru bisa berupa pentingnya memperoleh skala ekonomi dengan cepat, pentingnya memperoleh teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, kuatnya loyalitas pelanggan, fanatisme terhadap merek tertentu, persyaratan modal yang besar, kurangnya saluran distribusi yang memadai, kebijakan peraturan pemerintah, tarif, kurangnya akses bahan baku, kepemilikan paten, lokasi yang tidak menguntungkan, serangan balik oleh perusahaan yang bertahan, dan potensi kejenuhan pasar. Walaupun banyak hambatan, perusahaan baru kadang-kadang masuk ke dalam industri dengan produk yang lebih tinggi mutunya, hara yang lebih rendah, dan tenaga pemasaran yang banyak. Potensi pengembangan produk pengganti dalam berbagai industri perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk pengganti. Contohnya, produsen tempat plastik bersaing dengan produsen tempat dari gelas, karton, dan juga aluminium. Tekanan persaingan akibat adanya produk pengganti semakin bertambah ketika harga produk pengganti relatif murah dan biaya konsumen relatif diukur dari seberapa besar pangsa pasar yang direbutkan dan rencana perusahaan produk pengganti tersebut untuk meningkatkan kapasitas serta penetrasi pasar. Kekuatan tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, terutama ketika jumlah pemasok banyak, ketika hanya ada sedikit bahan baku pengganti yang baik, atau ketika biaya mengganti bahan baku amat tinggi. Seringkali demi kepentingan bersama, pemasok dan produsen saling membantu dengan memberikan harga yang terjangkau, mutu yang lebih baik, pengembangan pelayanan baru, penyerahan barang tepat waktu, dan mengurangi biaya inventarisasi, sehingga meningkatkan kemampuan meraih laba jangka panjang bagi semua pihak yang terkait. Keuntungan kompetisi dapat dicapai jika perusahaan mampu mengatasi hubungannya dengan pelanggan, pemasok, produk, dan jasa substitusi, calon pesaing baru dan pesaing lama yang sudah ada.
Perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih strategi yang sudah ada, misalnya cost leadership strategy, differentiation strategy, dan yang lainnya untuk mengatasi kelima ancaman tersebut untuk diubah menjadi opportunity atau kesempatan. Analisis lingkungan eksternal menggunakan diagram konteks yang menggambarkan hubungan antara sistem dan pihak internal yang terkait dengan bisnis perusahaan. PT Intan Pariwara didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pelajaran, mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan buku-buku umum seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Intan Pariwara tidak lepas dari visi dan misinya. Visi PT Intan Pariwara adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Misi PT Intan Pariwara adalah menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga yang terjangkau. Di dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Pariwara dipimpin oleh seorang direktur. Di dalam struktur organisasi terdapat 3 macam unsur bisnis, yaitu bisnis support, bisnis akselerasi, dan bisnis operasional. Yang terlibat pada bisnis operasional antara lain National Sales Manager, Regional Manager, Sales Manager, pimpinan perwakilan, staf finance, koordinator, pos, staf gudang, dan kepala seksi jenjang TK hingga SMA. Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain bagian finance, pembukuan, pajak, dan IT. Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain bagian HRD, General Affairs, dan PR. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Terdapat 2 metode analisis yang digunakan, yaitu analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan juga analisis kompetitif Porter. Keberadaan PT Intan Pariwara dipengaruhi oleh kondisi tersebut di Indonesia. Kondisi-kondisi tersebut meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dijelaskan sebagai berikut. Seperti dalam kondisi politik, yaitu pada Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1990 mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam. Ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2005 ada mengenai ketentuan tidak boleh menjual buku langsung ke sekolah-sekolah. Dan juga rencana Departemen Pendidikan Nasional yang akan membeli hak cipta sejumlah buku diakses gratis. Kemudian dari segi ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil berpengaruh pada pembelian buku dan tidak dimasukkannya buku dalam agenda kebutuhan masyarakat. Tingkat UMR yang dirasa masyarakat masih terlalu sedikit, bahkan ada yang mendapat gaji di bawah UMR, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Pada bidang sosial, budaya membaca masih belum dapat diterapkan di Indonesia. Kemudian, kebutuhan akan buku belum dimasukkan dalam agenda kebutuhan masyarakat. Faktor geografis dari setiap daerah di Indonesia berpengaruh pada pemasaran dan pengiriman buku ke perwakilan. Kemudian pada bidang teknologi informasi yang terus berkembang di Indonesia, mulai dari dengan adanya internet, jaringan komputer, sampai adanya layanan mobile. Analisis kompetitif Porter. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasikan posisi perusahaan terhadap persaingan dari pesaing-pesaing yang ada. Ancaman pesaing-pesaing baru, ancaman-ancaman produk atau jasa-jasa substitusi, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan, dan kekuatan menawar dari pemasok-masok. Analisis lingkungan internal, hubungan antara sistem dan pihak eksternal yang terkait dengan PT Intan Pariwara dapat menjelaskan bahwa adanya 4 pihak eksternal yang terkait, yaitu percetakan, penulis, perwakilan, dan pembeli yang terdiri dari siswa tingkat TK hingga SMA dan juga masyarakat umum. Pesaing dari PT Intan Pariwara salah satunya adalah online publishing ataupun penerbit online yang memberikan layanan e-book melalui internet. Kemudahan mendapatkan buku melalui internet itulah merupakan salah satu ancaman dari pesaing yang tidak dapat dianggap remeh. Terima kasih, sekian sedikit analisis lingkungan bisnis dari saya.